Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rizky Madan dari program studi teknologi rekayasa internet. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan mengenai lab Shodan search ya, dimana di dalam tujuannya ini Shodan itu sebuah mesin pencari ya untuk perangkat IoT yang dikembangkan oleh John Motterley di sini 2009. Jadi Shodan itu bisa dibilang dapat menemukan semua jenis benda yang terhubung di internet ya, mulai dari ponsel hingga peralatan pintar di sini, hingga pembangkit listrik ya. Jadi alat yang ampuh untuk menemukan perangkat apa saja yang terhubung ke jaringan dan bagaimana cara menghubungkannya. Jadi di sini itu create a Shodan user account and register for an API key. Jadi kita akan buat akun untuk penggunaan Shodan dan daftar untuk API-nya, kunci API-nya. Lalu kita menggunakan Shodan untuk situs web mencari perangkat IoT yang rentan di sini. Ya, jadi menggunakan Shodan untuk melakukan pencarian yang ketiga. Jadi di dalam background atau skenario, IoT device are in what you said. They are created, installed, and maintained by government, business, and homeowners. These devices are not usually hardened by the manufacturer. It is the responsibility of the end user to ensure that these devices do not introduce additional risk to network security. You can perform some Shodan search without obtaining a subscription. More extensive search require a paid subscription. In this lab, you will conduct a Shodan search for vulnerable devices with your private network as well as within a defined IP address range. Jadi perangkat IoT yang digunakan yaitu perangkat IT itu apa ya, bisa dibilang perangkat IoT banyak digunakan. Jadi perangkat ini dibuat, dipasang dan dirawat oleh pemerintah. Jadi bisnis dan pemilik rumah ya, bisa dibilang IoT itu siapa aja nih. Bisa dibilang di sini perangkat IoT digunakan oleh pemerintah atau pemilik bisnis dan pemilik rumah. Jadi perangkat ini biasanya tidak diperkuat oleh produsen ya, merupakan tanggung jawab pengguna akhir untuk memastikan bahwa perangkat ini tidak menimbulkan resiko tambahan terhadap keamanan jaringan. Jadi kita dapat melakukan beberapa pencarian Shodan terhadap eh, Shodan tanpa berlangganan ya. Pencarian yang lebih ekstensif itu memerlukan langganan yang berbayar. Jadi di lab ini kita akan melakukan pencarian Shodan untuk perangkat-perangkat rentan di jaringan pribadi kita ya, serta dalam rentang IP yang ditentukan. Seperti kebanyakan alat yang kita akan gunakan itu dalam kursus ini. Jadi hanya pemindah atau akses jaringan yang kita miliki atau memiliki izin lah. Jadi di dalam instruksi ini kita itu bisa dibilang buat akun Shodan dan daftar. Tapi di sini masuk ke kali Linux, open a Firefox untuk membuka lab Shodan-nya Firefox. Jadi bisa dibilang itu buat buka bisa bilang mesin pencarian seperti Chrome, Firefox, dan kita suruh buka ke web ini. Jadi ketika kita login di kanan sini, sebenarnya kita sebelumnya udah ini ya, coba daftar. Nah, di belah menu ini isi informasi coba.
Nah, jadi di sini kita bisa register ya, tapi kita menggunakan Google aja. Jadi setelah pendaftaran selesai itu, akun Sodan kita memiliki gratis dan memiliki beberapa batasan. Nah, jadi di sini bisa dibilang bisa mencari apa saja di sini, overview. Oke, selanjutnya kita di sini di perintah kedua itu menggunakan Sodan ya untuk website atau bisa dibilang untuk mencari perangkat IoT yang rentan di website ya. Langkah satu itu use the Sodan search bar to discover IoT device. Jadi menggunakan search alat pencarian untuk menemukan perangkat IoT on the Sodan homepage. Enter a webcam in the search bar. Jadi kita cari webcam di sini. Nah, di sini ya. Jadi di sini ketika kita mencari webcam, halaman yang menampilkan jadi kita akan menampilkan hasil pencarian mengenai webcam ya di sini. Webcam. Jadi di sebelah sisi kiri ini terdapat statik ringkasan ya bisa dibilang. Jadi statik ini menampilkan jumlah total spanduk perangkat yang menyertakan istilah webcam di negara teratas. Jadi tempat hasil yang ditemukan di sini. Jadi ada organisasi produk yang diretas dan sistem operasi yang paling teratas ya istilahnya. Jadi kita dapat melihat hingga 10 hasil tanpa login. Jadi login pada pengguna terdaftar dapat mengakses 50 secara gratis. Jadi kini cuma hanya 10 ya. Oke, jadi klik one di sini oke. Di sini kita diperintahnya klik salah satu alamat IP yang tercantum di hasil pencarian. Oke, kita klik ya. Di bagian atas halaman terdapat peta yang menunjukkan perkiraan. Nih. Jadi di sini kita bisa lihat tempat di mana webcam itu berasal. Oke, di sini bisa dibilang vulnerability. Jadi di sini cari produsen webcam yang rentan di internet. Jadi bisa dibilang seringkali spanduk perangkat mencantumkan mana produsen perangkat tersebut. Oh, jadi kita disuruh mencari produsen ya. Dari hasil pencarian ini kita dapat mempersempit hasil pencarian. Terkadang dengan bisa dibilang nomor apa ini model produsen tertentu. Jadi selain cari logo, jadi di sini suruh masuk ya, tapi jangan disuruh ubah kata tadi. Oke, jangan ya. Oke, selanjutnya itu kita menggunakan Sodan ya. Di sini untuk filter. Jadi Sodan ini menyediakan metode untuk memfilter pencarian kita menggunakan sintak filter value di sini ya. Tanpa menggunakan spasi. Webcam advanced. Nah, di sini tuh bisa masukin filter ya. Statistika. Jadi jika nilai mengandung spasi seperti ini, kita harus kita harus menggunakan tanda kutip ya.
kita Los Angeles, coba kita lihat ya. Hmm, city, coba kita lihat Los Angeles. Nah, jadi di sini dia akan muncul ya kotanya yang ada di Los Angeles. Jadi di sini tuh tergantung kita ya. Ada country negara, country itu negara, city itu kota, terus region itu eh, bagian ya kalau nggak salah, kayak desa-desa gitu. Oh, kota-kota, bukan ini kota city ya. Berdasarkan region itu eh, negara bagian mana misalnya bisa bilang. Jadi produknya, versionnya, dan vulnerability-nya. Coba kita cari webcam city Toronto di sini. Wah, di sini bisa kita lihat ya, di Kanada tepatnya ini kalau nggak salah benderanya. Iya, ada tulisan Kanada, sorry. Jadi kita di sini bisa mencari perangkat IoT yang ada di Kanada ataupun sejenis ya mengenai CCTV. Jadi kita bisa menggunakan port juga ya di sini untuk mencari port berapa saja yang ada dengan memfilternya dari negaranya, terus bagiannya, city A, city itu kotanya ya. Di sini kita cari. Nah, jadi dia tuh akan memfilter ya solden ini. Oke. Selanjutnya use solden from the command line interface to perform a sort. Jadi di sini kita disuruh mencari menggunakan command line. Ini kan solden init ya. Yang sayangnya itu ketika kita buka aplikasi account and kita show API di sini, kita pakai API ini wait lupa ngetik soldan ini ya. Oke, bisa ya, kita ketik aja dan ini ya. Paste API-nya, lalu kita enter. Jadi ini successful ya, berarti berhasil inisialisasi. Jadi selanjutnya itu kalau nggak salah, kalau menggunakan sodan, kita kan nggak tahu nih perintah apa nih. Nah, kita bisa menggunakan sodan minha untuk mengetahui perintah apa saja yang kita tampilkan ya. Jadi di sini bisa kita lihat kan tuh. Lalu execute the same actually that you did in web software to view webcam. Jadi di sini kita akan melakukan pencarian yang sama di command line. Bedanya di sini, tadi kan kita website, sekarang versi command line ya, seperti yang kita lakukan pada di sini. Jadi dengan perintah sodan search webcam, itu kita sayangnya di sini tidak punya akses ya untuk webcam. Oke. Jadi seharusnya dia menampilkan informat teks dengan IP address segala macam yang seperti kayak di sini ya. Karena mungkin API terbatas ya.
kan ini dan API yang gratis, jadi kita skip ya. Nah, jadi di sini kan execute other dan CLI combine, jadi kita menjalankan perintah menggunakan sodan di command line ya. Tidak semua perintah itu yang tercantum tersedia dalam versi gratis sodan. Nah, pencarian sodan ini bisa kita gunakan menggunakan perintah sodan info, akan menampilkan jumlah kredit yang kita miliki saat ini. Ya, karena kita udah pakai makanya nol ya di sini. Jadi kita tidak bisa uh, pakai untuk mencarinya. Jadi dia tuh akan mereset bulan ya, di setiap bulan ya. Oke, kita menggunakan sodan IP ini mana perintah ini digunakan untuk registrasi IP address kita ya, yaitu IP address dengan perangkat kita. Oke, IP kita nih udah ketahuan ya. Selanjutnya another use. Jadi perintah lain yang berguna adalah yaitu state. Jadi perintah ini akan menampilkan informasi ringkas tentang suatu query mirip dengan yang ditampilkan di halaman asli versi web. Coba kita ya. Coba kita lakukan. Nah ya. Jadi di sini tuh sama seperti web ya, dia menampilkan top result pencariannya segala macam. Oops. Oke, sama seperti yang ada di web ya. Dan oke, di sini mungkin sudah ya. Tidak ada lagi. Saya mungkin di sini bisa dibilang tidak terlalu banyak explore ya. Jika penjelasan saya kurang detail atau kurang jelas, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.